Membawa Long Xiudao, mereka berdua langsung pergi ke area Void. Karena tak mungkin berkeliaran secara sembarangan, Xiao Tian lantas meminta bantuan pada Wang Cai yang dengan segera menunjukkan peta navigasi di area Void. Dengan sangat detail dia menunjukkan peta area Void, terutama kapal terbang yang mereka targetkan yang pastinya milik Jia Benye yang telah ditandai dan dikunci. Peringatan untuk menghindari robekan ruang, harap jangan terbang dengan kecepatan berlebihan, tambah Wang Cai. Sehingga setelah itu, tanpa berbasa-basi lagi, mereka berdua langsung melesat pergi, yang meskipun sudah semaksimal mungkin menahan kekuatannya, masih menyisakan sedikit robekan pada ruang. Sementara itu di atas kapalnya, ketika Jia Benye sedang asik berendam sambil ditemani oleh seorang wanita, tiba-tiba sang kondektur kapal berkata bahwa ada sesuatu, sehingga dengan segera Jia Benye menyudahi santainya dan pergi mengeceknya. Sang kondektur menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat, bahkan jika mereka mengubah arah kapal itu masih mengejar dengan kecepatan yang luar biasa. Baru saja ingin menyelidikinya secara menyeluruh, tiba-tiba kapal terguncang sehingga mereka segera pergi mengeceknya, yang pastinya disambut oleh sosok Xiao Tian dan juga Long Xiudao. Berlari begitu cepat, benar-benar memiliki rasa bersalah, ucap Xiao Tian yang hanya bisa membuat Jia Benye kebingungan karena seharusnya dialah yang pertama kali berkomentar, mengingat Xiao Tian dan Long Xiudao adalah tamu tak diundang. Setelah itu untuk sementara waktu Jia Benye mulai memikirkan tentang kemunculan keduanya, khususnya Xiao Tian, karena dia sendiri ingat identitasnya yang seharusnya hanya seorang pria yang makan 2 mangkuk soft rice, yang pastinya itu adalah Ziruyan dan juga Lu Sayuan. Jia Benye pastinya hanya bisa penasaran bagaimana bisa orang seperti Xiao Tian bisa datang ke kapalnya. Dan meskipun menggunakan formasi pelacak, seharusnya mustahil bagi orang seperti Xiao Tian bisa mengetahuinya. Mungkinkah wajah putih dan kecil itu adalah penyamaran, tapi nyatanya dia dikirim oleh markas untuk diam-diam melindungi Long Xiu Baixing, pikir Jia Benye, yang di detik berikutnya dikejutkan oleh sosok Xiao Tian yang tiba-tiba mendekat, yang mana hal itu semakin membuat keterkejutannya bertambah karena dia yang berada di Enlightenment Dao tingkat 16 sama sekali tak menyadari pendekatannya. Melihat sikap aneh Jia Benye semakin membuat Xiao Tian percaya bahwa orang tersebut memang bersalah. Long Xiudao yang mendengar itu pastinya sangat setuju, karena bagaimanapun juga baginya mau seaneh dan sekonyol apa pemikiran Xiao Tian, semuanya adalah kebenaran. Adapun Jia Benye, dia yang tak bisa menahan amarahnya lagi, lantas bersiap menyiapkan serangan. Biar kulihat apakah kau yang terbaik atau aku yang lebih baik di alam Open Dao ke-18, tambah Jia Benye saat dia sedang mempersiapkan sesuatu. Bahkan hal itu sampai membuat Long Xiudao gemetar. Ketika ditanya ada apa, Long Xiudao lantas menjelaskan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Jia Benye adalah mengeluarkan senjata spiritual tipe istana yang umumnya bisa meningkatkan kultivasi tuannya. Sekarang Jia Benye bahkan dapat menekanku. Lagi pula naga tua ini hanya tubuh roh, tanpa restu dari daging dan darah adalah normal untuk gemetar, tambah Long Xiudao. Setelah mengeluarkan pedangnya, Jia Benye berlari mendekat dan menebas tepat ke arah leher Xiao Tian yang sama sekali tak menghindar. Lain kali jangan melihat terlalu tinggi pada diri sendiri dan bergegas ke senjata roh berbentuk istana orang lain, ucap Jia Benye penuh dengan percaya diri. Dan pastinya di detik berikutnya sikapnya langsung berubah menjadi keterkejutan karena pedang roh miliknya malah hancur total. Dan ketika dia penasaran dan melirik ke arah leher Xiao Tian sama sekali tak tergores.
Melihat tindakan Jia Benja, Xiao Tian dan Long Xiudao menjadi semakin yakin bahwa Jia Benja bukanlah orang baik. Adapun Jia Benja sendiri, dia benar-benar putus asa karena gerakan pembunuhan terkuatnya yang selalu dia banggakan gagal total. Long Xiu Baixing, kamu pasti sakit jiwa. Ada monster seperti ini di sisimu tapi kau masih ingin meminta bantuan, pikir Jia Benja. Xiao Tian mulai menuntut Jia Benja untuk mengatakan tujuan jahatnya, yang mana hal itu hanya bisa membuat Jia Benja semakin bingung, sehingga Xiao Tian yang mengira dia sedang berpura-pura tidak tahu langsung melayangkan sebuah pukulan padanya. Sepertinya kau tidak tahu situasi seperti apa yang kau hadapi, jadi cepat katakan, tanya kembali Xiao Tian, yang hasilnya tetap saja sehingga lagi dan lagi Jia Benja terus dipukuli oleh Xiao Tian. Meskipun dia sendiri sama sekali tak memahaminya, pada akhirnya Jia Benja mau berbicara, dan itu terkait tentang orang yang mendukungnya di belakang, dan itu adalah Penatua Zhang dari perkumpulan tetua aliansi dari aliansi 100 ras. Melihat respon Xiao Tian, Jia Benja akhirnya paham bahwa apa yang diinginkan pihak lain adalah informasi kekuatan di balik keluarga Jia, sehingga setelah terus didesak, dia pun mengeluarkan sebuah benda, dan itu adalah peta garis pertahanan di wilayah Gunung Xuanfu. Setelah membukanya, Xiao Tian kembali menghajar Jia Benja karena itu sama sekali tak berguna baginya. Dan tak berselang lama, Long Xiudao memberitahu bahwa mereka hampir sampai di Gunung Xuanfu. Menurut penjelasan Long Xiudao, pulau-pulau terapung di sekitar Gunung Xuanfu merupakan benteng perang berbentuk pulau karena Gunung Xuanfu sendiri merupakan basis formasi pertahanan yang terbentuk dari pecahan-pecahan dunia. Xiao Tian merasa bahwa semua itu sungguh sangat disayangkan karena sumber daya sebanyak itu malah ditempatkan di tempat seperti ini dan bukan medan perang utama yang sangat membutuhkannya. Sehubungan dengan itu, Xiao Tian kembali menyalahkan Jia Benja, khususnya keluarga Jianya yang benar-benar tak tahu malu. Anda benar, itu benar-benar tak tahu malu, ucap Jia Benja yang terpaksa mengakuinya, bahkan sampai memukul dirinya sendiri daripada dia dihajar langsung oleh Xiao Tian. Dan kocaknya, Xiao Tian yang melihat itu malah menganggapnya sudah gila. Aku sangat pintar, selama aku memukul diriku sendiri dengan cepat, orang ini tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk memukulku, pikir Jia Benja. Dengan pemikirannya sendiri, Jia Benja malah semakin bertingkah aneh. Xiao Tian dan Long Xiudao yang melihat itu hanya bisa bertanya-tanya, apakah otak Jia Benja benar-benar telah rusak. Namun pada akhirnya Xiao Tian berusaha menyangkalnya karena baginya itu sangat mustahil dilakukan olehnya. Ketika ditanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, melihat penampilan menyedihkan Jia Benja yang lebih mirip seperti anjing daripada menghabisinya, Xiao Tian memilih untuk menggunakannya. Ayo masuk ke domain Gunung Xuanwu dulu, selidiki secara diam-diam apa yang disebut domain Gunung Xuanwu dan juga keluarga Jia. Mungkin saja akan ada penemuan baru, ucap Xiao Tian yang pastinya disetujui oleh Long Xiudao. Lagi pula ada juga kemungkinan tentara Wuling yang terdiri dari ras Bloodstrike dan juga ras Bloodgrudge bersembunyi di tempat itu. Ingat, kita tidak akan melepaskan musuh, kita juga tidak akan menyalahkan orang baik. Semuanya ada di bawah perintahku, tambah Xiao Tian yang membuat Long Xiudao berpikir bahwa hal yang menakutkan dari tuannya adalah akal sehatnya, meskipun faktanya apa yang dikatakan Xiao Tian juga sangat masuk akal.
Untuk yang terakhir kalinya, mari kita lihat lebih dekat domain Gunung Xuanwu ini. Tak lama lagi kampung halamanmu Gunung Xuanwu akan menjadi sejarah, ucap Long Xiudao yang bersimpati pada Jia Benya karena dia merasa nasib Gunung Xuanwu tak jauh berbeda dengan kota Frontal War yang saat ini hanya ada dalam ingatan orang. Adapun Jia Benya karena dia tidak tahu pastinya hanya bisa semakin bingung. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk. Xiao Tian yang tak tahu lantas menanyakannya yang mana dari penjelasan Long Xiudao itu adalah pintu masuk ke dunia alam dan umumnya dikenal sebagai Rail Pass. Gampangnya itu memiliki fungsi yang sangat penting dan itu untuk mencegah orang dengan motif tersembunyi masuk. Lalu kenapa tidak ada gerbang Rail Pass di wilayah Iblis Suci? Tanya Xiao Tian yang langsung dijawab bahwa di alam Iblis Suci sebenarnya sudah ada. Hanya saja Xiao Tian sendiri tidak menyadarinya karena dengan kekuatan mengerikan yang dia punya yang bahkan bisa mengabaikan penghalang dunia, dengan bebas dia bisa masuk dan keluar sesuka hati. Adapun alasan mengapa sebelumnya kelompok ras Bloodstrike bisa masuk sesuka hati, ternyata masalahnya terletak pada waktu itu yang secara kebetulan untuk mengintegrasikan wilayah Iblis Suci dan juga dinasti Yan Agung, Xiao Tian meregangkan sedikit wilayah suci. Jadi di momen itu ada beberapa titik lemah yang memberi mereka kesempatan untuk bisa masuk. Xiao Tian yang tak ingin disalahkan segera mengubah topik pembicaraannya. Dia penasaran kenapa Gunung Xuanwu terlihat begitu sangat ramai. Wilayah Gunung Xuanwu menjadi tempat yang harus dilewati untuk rute Void. Justru karena itulah satu-satunya cara wilayah Gunung Xuanwu disebut garis pertahanan kedua, ucap Long Xiudao menjelaskannya. Sehingga jika medan perang Valen Flame Void ditembus, Gunung Xuanwu akan menjadi medan perang berikutnya. Setelah itu untuk sementara waktu mereka terus membicarakan beberapa hal sehubungan dengan Gunung Xuanwu. Tepatnya Xiao Tian penasaran mengapa harus melewati Gunung Xuanwu jika seseorang ingin pergi ke Void dan kenapa tidak mengambil jalan memutar. Adapun alasannya, pada dasarnya turbulensi dalam Void tidak menentu, kadang kuat dan juga kadang lemah. Sedangkan untuk turbulensi di rute Void relatif lembut, bahkan bisa menjadi pendorong senjata roh terbang Void. Namun satu hal yang pasti, turbulensi Void yang mengelilingi Gunung Xuanwu sangatlah menakutkan dan dapat dengan mudah menghancurkan orang kuat di ranah Dao tingkat ke-20. Jia Benya yang dari awal diam akhirnya kembali berbicara. Melihat ketidaktahuan Xiao Tian, pastinya dia semakin bangga pada kampung halamannya sehingga dia berusaha menceritakannya yang mana intinya apa yang dijelaskan oleh Long Xiudao memanglah benar. Selain itu, di tanah Void di wilayah sebelah utara Gunung Xuanwu ada kolam guntur dari Void Thunder. Void Thunder, apakah itu void hitam dengan sedikit cahaya putih di atasnya? Apakah itu terlihat seperti lautan guntur dan kilat? Tanya Xiao Tian yang membuat Jia Benya sedikit terkejut. Mengabaikan keterkejutan Jia Benya, Xiao Tian malah mulai asyik membicarakannya dengan Long Xiudao karena sebelumnya dia merasa pernah melewatinya sehingga Long Xiudao mengiyakannya. Apalagi pada dasarnya wilayah Tandus Selatan berada di dekat wilayah Gunung Xuanwu. Kenapa aku harus membawa monster seperti itu dari sisi Long Xiu Baixing? Aku adalah pendosa keluarga. Ayah, kakek, aku minta maaf kepada leluhurku, pikir Jia Benya yang semakin putus asa. Singkat cerita, akhirnya giliran mereka memasuki Rail Pass. Xiao Tian lantas bertanya apakah perlu diperiksa saat masuk, yang langsung dijawab bahwa dengan adanya dia di sini, mereka dapat mengarang tentang identitas sesuka hati.
Baiklah, aku kakekmu. Mulai sekarang kau adalah cucu yang baik. Apakah kau mengerti? Ucap Xiaotian yang pastinya langsung disetujui oleh Jia Benya. Bahkan dia sempat memberikan sebuah pil yang langsung dimakan oleh Jia Benya. Mungkinkah Jia Benya benar-benar jadi bodoh olehku? Apakah kau bahkan tidak curiga itu racun? Pikir Xiaotian. Awalnya mereka mengira semuanya akan berjalan lancar. Namun setelah mengetahui bahwa biaya masuk sebesar 30% dari kekayaan yang dimiliki oleh para pelintas, Long Xiudao menjadi kesal. Tetapi kekesalannya itu lebih tertuju pada pihak lain yang sengaja menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Adapun Xiaotian, dia sama sekali tak terkejut dengan semua itu karena dia paham betul bahwa ketika kau kuat, secara alami kau akan melakukan apapun yang diinginkan. Namun jika tidak memiliki timbangan di hati, akan mudah tersesat. Setelah memukul Jia Benya lagi, Xiaotian kemudian menyuruhnya untuk melepaskan semua orang yang ada di kapal terbang, tepatnya orang-orang yang tampaknya ditolak masuk oleh para penjaga. Setelah Jia Benya pergi, Xiaotian mulai memikirkan kembali masalahnya, khususnya keluarga Jia, dan dengan pemikiran abnormalnya, Xiaotian mulai mengambil kesimpulan yang katanya keluarga Jia sebenarnya telah memanfaatkan kebaikannya untuk sengaja mengatur permainan ini untuk memaksa dirinya bergerak. Oleh karena itu dia benar-benar tak bisa membiarkan keluarga berbahaya seperti itu begitu saja. Meskipun pemikiran Tuan Xiao semakin bias, tetapi tujuannya benar, pikir Long Xiudao. Jia Benya benar-benar mengeluarkan semua orang dari kapal dan melihat banyaknya mereka, Long Xiudao dan Xiaotian semakin menganggap bahwa keluarga Jia benar-benar tidak dapat dipertahankan. Bahkan Xiaotian sendiri benar-benar tidak sabar ingin melihat langsung keanggunan keluarga Jia di daerah Gunung Xuanfu. Tak mungkin berlama-lama lagi, Jia Benya segera melapor pada sang penjaga dan bahkan memperkenalkan kakek baptis barunya yang pastinya adalah Xiaotian. Sang penjaga yang mengenal baik Jia Benya sedikit meragukannya, alhasil dia langsung ditampar oleh Jia Benya dan setelah beberapa tamparan, pada akhirnya sang penjaga menurut dan langsung membuka gerbang masuknya. Setelah melewati pintu gerbang, kapal mereka sampai di wilayah Gunung Xuanfu yang menurut Xiaotian sendiri, aura langit dan buminya tidak sebagus alam iblis suci. Tuan Xiao, alam iblis suci sekarang menjadi sangat istimewa setelah usahamu, ucap Long Xiudao yang mulai menjelaskan alasannya yang pastinya berhubungan erat dengan semua tindakan Xiaotian selama ini, termasuk dia yang begitu banyak mengumpulkan fragmen dunia dalam void dan memasukkannya ke alam iblis suci. Sehingga dengan semua itu, aura langit dan bumi di alam iblis suci jelas lebih kuat daripada dunia manapun. Tak butuh lama mereka sampai di kota. Sebagai pemandu, Jia Benya mulai melakukan tugasnya seperti menjelaskan di mana letak inti dari domain Gunung Xuanfu dan itu juga dinamai kota Gunung Xuanfu. Selain itu, ada 5 kota besar lainnya di kawasan pegunungan Xuanfu kami yang tersebar di berbagai arah. Jika Anda tertarik, cucu dapat mengajak Anda melihatnya, tambah Jia Benya yang sayangnya Xiaotian sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan itu dia sedang memperkirakan bagaimana nanti dia memotong kotanya. Long Xiudao kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan karena belum ada rencana, Xiaotian lantas menyuruh Long Xiudao untuk tidak terlalu khawatir dan hanya harus berhati-hati dan waspada dalam melakukan sesuatu. Mencoba bertanya tentang tempat yang cocok untuk menginap dengan lingkungan yang tenang dan tempat tidur yang nyaman. Untungnya Jia Benya memiliki beberapa properti yang memenuhi syarat tersebut sehingga dengan segera dia pun pergi untuk mempersiapkannya. Melihat pemandangan kota yang ramai, tiba-tiba Xiaotian entah mengapa terkejut. Dan ketika ditanya ada apa, ternyata keterkejutannya hanya karena melihat sosok yang mirip seperti istri tertuanya.
Istri tertua, bukankah itu Yang Mulia Zi? Ini pertama kalinya aku mendengar Tuan Xiao memanggil Yang Mulia seperti itu. Mengapa ada perbedaan nama sebelum dan sesudah, ucap Long Xiudao. Intinya, ketika Xiao Tian sedang bersama istri-istrinya khususnya Ziruyan, dia jarang memanggilnya istri karena Ziruyan sendiri pasti akan malu sehingga dia lebih suka memanggilnya Yang Mulia karena itu juga bisa menjadi sebuah kesenangan tersendiri di antara sepasang suami istri. Pantas saja kau tidak mengerti, kau benar-benar bujangan tua, tambah Xiao Tian yang membuat Long Xiudao sedikit menyesali ucapannya. Apalagi dia juga sama sekali tidak bisa membantah karena apa yang dikatakan Xiao Tian tidaklah salah. Singkat cerita, Xiao Tian akhirnya bisa mendapatkan tempat menginap dan itu berada di puncak Gunung Xuanfu yang menurutnya pribadi adalah tempat yang sangat bagus karena bisa melihat lebih dekat pemandangan kawasan Gunung Xuanfu. Sayang sekali jika pemandangan indah ini dipotong, tambah Xiao Tian yang membuat Jia Benja sedikit bingung. Sekali lagi Xiao Tian menceramahi Jia Benja yang intinya meski dia telah berhasil memuaskannya, tetapi semua itu belum cukup untuk menebus dosa keluarga Jianya. Kau kembali ke keluarga Jia terlebih dahulu, berbicara dengan kepala keluarga Jiamu dan minta dia untuk disalahkan, ucap Xiao Tian yang tak lupa dia juga memperingati Jia Benja untuk tidak mencoba bermain trik. Setelah disuruh pergi dan membawa kepala keluarganya ke depan pintu besok, Jia Benja akhirnya pergi. Begitu keluar, dia hanya bisa bernafas lega dan yang terpenting harus melaporkan masalah Xiao Tian pada kakeknya sesegera mungkin. Apalagi karena Xiao Tian sudah menduga kalau keluarganya telah berkolusi dengan pasukan Wuling. Long Xiudao menduga bahwa kemungkinan besar Jia Benja tak akan menuruti perintah Xiao Tian. Namun ketimbang memikirkan itu, dia lebih takjub pada rencananya yang sengaja membiarkan Jia Benja pergi melapor sehingga keluarga Jia memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan tenaga untuk pengepungan. Kepala keluarga Jia pasti tidak akan disalahkan besok, tetapi dia akan membawa semua jenis tenaga yang kuat untuk mengepung. Jadi biarkan musuh mengambil inisiatif untuk menyerahkan kepalanya, pikir Long Xiudao yang pastinya sama sekali tak khawatir karena bagaimanapun juga ada sosok Xiao Tian. Tuan Xiao, rencana ini benar-benar sangat pintar, puji Long Xiudao yang segera disuruh untuk tidak mengungkapkannya dan selalu rendah hati. Apalagi perannya hanya orang yang hidup di belakang permaisuri yang pastinya istri-istrinya. Membicarakan orang-orang yang sebelumnya diselamatkan sewaktu di pos pemeriksaan ternyata telah diatur oleh Jia Benja di halaman samping. Mencoba melihatnya, Xiao Tian sedikit terheran karena di halaman banyak sekali bunga dan tanaman yang terlihat sehingga Long Xiudao menyarankan agar sebaiknya mereka turun dan melihatnya secara langsung. Begitu turun dan melihatnya, Xiao Tian hanya bisa terkejut karena bunga dan tumbuhan yang sebelumnya dia lihat ternyata tumbuh di atas kepala mereka. Ditatap seperti itu oleh orang dermawan mereka pastinya hanya bisa cemas. Di antaranya seorang pria bernama Hu Shaitao yang mana dia hanya bisa bertanya-tanya apakah telah melakukan hal yang salah dan menyinggung perasaan Xiao Tian. Mengapa kepalamu mekar? Tanya langsung Xiao Tian yang benar-benar penasaran. Menanggapi itu, Hu Shaitao malah bertanya balik. Apakah Xiao Tian benar-benar belum pernah melihat ras Hu Tao seperti mereka? Yang sayangnya benar-benar belum pernah. Bahkan Long Xiudao juga terlihat belum pernah melihatnya. Karena masih penasaran, Xiao Tian kembali bertanya, apakah kau juga mencuci rambutmu?
Meskipun itu termasuk pertanyaan yang kurang sopan, Hushaito sama sekali tak marah. Bahkan dengan tenang dia menjelaskan bahwa keluarganya tidak perlu berkeramas karena bunga di rambut mereka akan memadatkan aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi embun aura. Dan karena embun aura juga bisa menjadi bahan yang sangat baik untuk alkimia, ras Hutaunya memiliki banyak alkemis dan juga pandai menanam dan sejenisnya. Mendengar itu, Xiaotian benar-benar sangat senang dan pastinya berniat membawa mereka ke bawah naungannya karena dampak dari dia yang memasukkan semua jenis fragmen dunia ke alam iblis suci, aura di dalamnya menjadi terlalu banyak dan berlumpur sehingga kelompok ras Hutian bisa menjadi peran yang sangat penting untuk mengatasi masalahnya yang bahkan tidak bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan metode formasi. Dengan ramah, Xiaotian lantas menanyakan namanya. Kemudian dia juga mengungkit masalah sebelumnya yang mana kelompok ras Hutian tampaknya berkonflik dengan tentara yang menjaga gerbang hanya karena tak bisa membayar biaya masuk. Sebelum kalian datang, apakah kalian tidak mengetahui situasinya terlebih dahulu? Tanya Xiaotian, yang sayangnya Hushaito menjelaskan bahwa sebenarnya kampung halaman mereka yaitu domain Baihua telah mengalami bencana dan saat ini mereka sedang melarikan diri. Aku tidak menyangka wilayah Gunung Xuanfu di garis pertahanan kedua menjadi begitu biadab dan mendominasi. Bahkan mereka meminta setengah dari properti kami secara langsung, tambah Hushaito yang bahkan kembali membuat Xiaotian terkejut karena dari apa yang dikatakan Jia Benjia sebelumnya seharusnya biaya masuk hanya 30%. Dan setelah dicari tahu ternyata 20% sisanya akan diberikan kepada penjaga yang bertugas. Dari apa yang diceritakan oleh Hushaito, bencana yang melanda kampung halamannya karena ada banyak sekali orang-orang berbakat dan berkuasa yang tersedot hingga kering jiwanya dan meninggal tanpa alasan. Karena banyaknya ras yang bisa menggunakan metode seperti itu, Long Xiudao bahkan tidak bisa menebaknya. Alhasil, Xiaotian mencoba bertanya pada Wang Cai yang mana menurut deskripsinya penyebab bencana di wilayah Baihua mungkin penyerapan jiwa dan itu adalah bakat para Ancient Protoss atau bisa disebut dewa kuno. Wang Cai kemudian memberikan contohnya. Adapun gambarannya itu adalah sosok yang pernah Xiaotian temui sebelumnya, yaitu roh warisan dari anggota ras Ancient Protoss. Oh, itu adalah roh warisan yang dimakan olehmu ketika dia ingin menyebarkannya padaku di lautan ruang kesadaran, ucap Xiaotian yang akhirnya mengingatnya. Adapun hubungan antara keduanya, Wang Cai menduga bencana di wilayah Baihua kemungkinan besar disebabkan oleh ras Ancient Protoss karena bakat utama mereka adalah penyerapan jiwa. Xiaotian bisa melihat sebuah peluang besar yang mana jika dia berhasil menyelamatkan mereka, tak mustahil bagi mereka bergabung dengan alam iblis suci. Oleh karena itu, ketika kembali ke alam iblis suci, mereka bisa mampir untuk menyelesaikan masalahnya. Melihat tuannya merenung cukup lama membuat Long Xiudao penasaran sehingga Xiaotian mulai menceritakan apa yang sebelumnya Wang Cai jelaskan sehubungan dengan ras Ancient Protoss. Meskipun Long Xiudao tidak pernah mendengarnya, dia sama sekali tak meragukannya dan hanya bisa berpikir bahwa mungkin saja itu adalah ras baru yang lahir. Tidak peduli apa itu, dalam perjalanan pulang aku akan mampir ke alam Baihua. Dengan begitu bukankah akan menjadi jelas, ucap Xiaotian. Bahkan dia menyuruh Hu Xiaotian untuk mengajak keluarganya beristirahat dengan baik dan tidak terlalu mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, aku sangatlah kuat, tambah Xiaotian berusaha meyakinkan Hushaito. Bahkan dengan tangan kosong, dengan mudah dia menghancurkan ruang di depannya yang hanya bisa membuat Hushaito terkejut.
Dermawan, atas nama seluruh warga alam Baihua, aku mengucapkan terima kasih, ucap Hu Shaito saat dia memeluk kakek Xiao Tian, meskipun Xiao Tian segera membantunya berdiri dan menyuruhnya untuk tidak terlalu sopan. Sementara itu, di sisi lain, Jia Benya telah kembali dan melapor pada kakeknya yang bernama Jia Zhengjing. Setelah mendengar situasi yang dialami cucunya dari ceritanya, dia hanya bisa memujinya, dan ketika ditanya apa yang harus mereka lakukan, sesuai yang diprediksi oleh Long Shudao, Zhengjing benar-benar tak mau disalahkan sehingga besok dia berencana menyiapkan hadiah besar yang bahkan membuat Jia Benya terkejut karena kakeknya berniat menggunakan Jet Fragment Formation. Kakek itu adalah harta andalan terakhir di wilayah Gunung Xuanfu kita. Setelah diaktifkan, dibutuhkan seluruh alam dunia untuk mati bersama musuh, ucap Jia Benya. Namun ternyata Zhengjing telah mengantisipasinya, yang mana formasinya telah lama dirusak olehnya, sehingga hanya mengorbankan makhluk di Gunung Xuanfu dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia milik mereka. Kakek benar-benar memiliki ide yang sangat bagus, namun orang itu terlalu kuat. Jadi apakah Jet Fragment Formation akan berhasil? Tanya kembali Jia Benya. Namun daripada menjawabnya, Zhengjing malah langsung mengajaknya pergi, yang katanya sudah waktunya dia mengetahui beberapa rahasia klan. Adapun rahasia yang dimaksud ternyata di sebuah ruangan, Zhengjing telah mengurung seseorang, dan itu adalah keturunan Human Sovereign yang telah membangkitkan darah kaisar ortodok umat manusia. Oleh karena itu, jika mereka berhasil mengeluarkan darahnya, akan sangat menakjubkan yang dia sendiri juga tidak bisa membayangkannya. Tentu saja metode ini disediakan oleh tentara Wuling dan tidak jelas seberapa efektifnya. Namun hanya butuh 1 malam untuk mengaktifkan formasi, dan besok adalah tanggal kematian pria sombong itu, ucap Zhengjing penuh dengan percaya diri, dan pastinya Jia Benya juga sama. Ketika malam hari tiba, Xiao Tian memberikan sebuah topeng pada Long Shudao, yang mana dengan itu juga menandakan bahwa mereka akan beraksi. Malam gelap dan angin kencang dan musim gugur segar merupakan waktu yang tepat untuk mendidik orang lain. Ayo pergi ke keluarga Jia dan memberi pelajaran pada orang-orang itu, ucap Xiao Tian, yang sedikit membuat Long Shudao bingung karena sebelumnya dia memberi pihak lain waktu sampai besok. Namun mengabaikan semua itu, Xiao Tian sendiri sama sekali tak peduli, karena jika dia ingin pergi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah sedikit memberikan beberapa instruksi, mereka pun pergi. Melihat kota yang masih cukup terang membuat Long Shudao merasa aneh, namun mengesampingkan semua itu, mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke istana keluarga Jia. Sementara itu di sebuah rumah, seorang wanita yang ternyata adalah ibu Ziruyan, yaitu Shu Ruyan, terlihat sedang cemas, padahal ibunya yaitu Liu Guixiang terlihat sangat tenang saat dia mengelap pedangnya. Adapun alasan mengapa Shu Ruyan cemas, karena mereka belum menerima kabar dari sang ayah Shu Fugui dan mencemaskannya. Adapun alasan Shu Fugui pergi untuk mencari informasi tentang menantunya Zidishun, yang mana jika kita ingat kembali, keturunan Human Sovereign yang ditangkap oleh Zhengjing pastinya Zidishun. Liu Guixiang berusaha menenangkan putrinya, apalagi suaminya bukanlah orang biasa karena dia dulunya dijuluki God of Wealth atau dewa kekayaan. Bahkan di kota Gunung Xuanfu ini, di mana setiap inci tanah sangat mahal, tanpa pikir panjang langsung membeli rumah besar, dan bahkan 3 rumah di samping kiri, kanan, dan juga belakang dibeli juga. Baru saja dibicarakan, Shu Fugui akhirnya kembali. Ketika ditanya, dia lantas menjelaskan bahwa semuanya telah diatur, sehingga selama dia menghancurkan tablet giok, orang-orang yang telah diatur akan menerima sinyal dan menimbulkan keributan di kota Gunung Xuanfu, sehingga selama keributan mereka bisa pergi menyelamatkan Zidishun.
Aku sudah lama tak melakukan apa-apa dan aku tidak tahu apakah otot dan tulangku masih bisa bergerak, ucap Liu Guxiang yang terlihat bersemangat meski usianya tak muda lagi. Sebenarnya Shu Ruyan masih sedikit mencemaskan suaminya sehingga Shu Fugi segera menenangkan putrinya. Melihat itu, orang-orang dari ras Huto atau ras Hutian yang bersama mereka hanya bisa meminta maaf karena jika tidak menyelamatkan mereka sewaktu di Void, mungkin saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Singkatnya, alasan utama mengapa Zidisun ditangkap karena menyelamatkan mereka yang dikejar oleh para perompak. Namun Shu Ruyan sendiri sama sekali tidak menyalahkan mereka. Sebenarnya sebelum kami mencapai kawasan Gunung Xuanfu, mereka mengepung dan mencegat kami terlebih dahulu, tambah Shu Ruyan. Sampai pada akhirnya Zidisun rela ditangkap dan dibawa hidup-hidup oleh pihak lain demi melindungi mereka. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang terdengar, yang mana hal itu pastinya membuat mereka terkejut. Apalagi lokasi ledakan terjadi di istana keluarga Jia, tepatnya formasi penjaga istana surgawi yang melindunginya. Adapun pelakunya sudah pasti itu adalah Xiao Tian yang langsung mengumumkan kedatangannya sebagai Dewa Agung Hades. Dengan tampilan megahnya, Xiao Tian mulai mengumumkan tindakannya yang mana dia datang untuk melakukan keadilan bagi langit pada keluarga Jia karena sebagai garis pertahanan kedua, keluarga Jia melakukan bandit gunung, makan serta minum, melakukan banyak kejahatan dan melakukan kejahatan keji. Aku Dewa Agung Hades Xiao Tian bersedia memberi keluarga Jia kesempatan untuk berbalik. Semua orang di kota Gunung Xuanfu akan menjadi saksi untuk melihat apakah keluarga Jia masih bisa diselamatkan dan apakah mereka dapat kembali ke jalan yang benar, tambah Xiao Tian. Mendengar itu, perasaan orang-orang khususnya mereka yang ditindas oleh keluarga Jia pastinya merasa senang, termasuk Shu Fugi dan istrinya yang ingin memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyelamatkan Zidisun. Akan tetapi Shu Ruyan yang seharusnya ikut mendukung malah menghentikannya dengan alasan bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah karena pihak lain yaitu Xiao Tian sangatlah kuat. Pihak lain pasti memiliki beberapa konflik dengan keluarga Jia. Biarkan pria kuat ini yang memimpin terlebih dahulu dan saat dia dan keluarga Jia berjuang keras, kita manfaatkan kekacauannya, tambah Shu Ruyan. Namun satu hal yang pasti, Liu Guxiang benar-benar sangat mengagumi Xiao Tian karena dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa berbuat sesuka hati dan tak seperti mereka yang harus berhati-hati. Begitu masuk ke kawasan keluarga Jia, Xiao Tian hanya bisa kagum pada pemandangannya yang seperti dunia immortal. Sedangkan Long Xiudao dia hanya bisa bingung karena sebelumnya Xiao Tian menyuruh untuk tidak gegabah, tetapi nyatanya mereka masuk dengan cara seperti itu. Kita adalah partai keadilan. Kita di sini untuk membersihkan kegelapan dan membereskan kanker keluarga Jia. Bagaimana bisa kita menyelinap seperti pencuri, ucap Xiao Tian menjawab kebingungan Long Xiudao yang langsung terdiam karena itu memang masuk akal. Lupakan saja, selama Tuan Xiao senang, semuanya baik-baik saja, pikir Long Xiudao, sehingga setelah itu pun kelas keadilan resmi dimulai. Melihat formasi pertahanan dihancurkan oleh seseorang, Zhang Jing yang sedang bermeditasi pastinya terkejut sekaligus marah. Apalagi dia sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk membangunnya. Di dekatnya, Zidisun yang mendengarnya hanya bisa memuji julukan Xiao Tian yang menurutnya benar-benar menggertak. Namun di samping semua itu, untuk saat ini dia masih bisa tenang karena garis keturunan agungnya tak mungkin bisa diambil begitu saja dengan mudah.
Meskipun awalnya dia ingin menunggu istrinya menyelamatkannya, memanfaatkan kekacauan yang terjadi, dia pun segera melepaskan kekuatannya untuk membebaskan diri. Dan itu hampir sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Lu Taotian. Memikirkan kembali masalah keluarga Jia, Zidishun yakin bahwa mereka tidak akan mampu mengupas garis keturunan human sovereign miliknya. Apalagi mereka hanya seorang kaisar lokal di daerah Gunung Xuanfu, sehingga dengan pergerakan cerdik mereka pasti ada seorang ahli di belakangnya. Lupakan saja, ayo cari cara untuk keluar dari masalah dulu. Kesempatan jangan sampai terlewatkan, pikir Zidishun. Sementara itu di luar, setelah masuk, Xiao Tian dan Long Shudao langsung dihadang oleh Zheng Jing dan yang lainnya, termasuk Jia Binya yang hanya bisa terkejut karena mereka seharusnya bertemu besok. Melihat yang datang rata-rata berada di tingkat ke-18 termasuk Zheng Jing yang ada di tingkat 20, cukup membuat Long Shudao terkejut. Namun sayangnya dia sendiri tahu bahwa semua itu belum cukup untuk menghadapi Xiao Tian. Zheng Jing ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia malah didahului oleh Xiao Tian yang langsung meneriaki Jia Binya yang katanya tidak sopan karena tidak menyapa kakek baptisnya, yaitu dirinya. Awalnya Jia Binya masih mencoba bersembunyi, namun setelah menerima tatapan tajam Xiao Tian, dia pun mendekat dan langsung memeluk kakinya. Cucumu ini sedang menunggu dan menantikanmu. Akhirnya kau ada di sini. Bajingan tua itu akan membunuhku, teriak Jia Binya saat dia menunjuk ke arah Zheng Jing, dan hal itu pastinya membuat Zheng Jing sangat terkejut. Apalagi bisa dikatakan bahwa Jia Binya adalah generasi muda yang paling dia sukai. Melihat Jia Binya kembali ke sikap gilanya malah membuat Xiao Tian dan Long Shudao bingung. Namun mengesampingkan semua itu, tiba-tiba Xiao Tian bertanya. Sewaktu mereka tiba, apakah formasi pemantau yang telah diatur sudah terbentuk? Yang langsung dijawab bahwa semuanya telah diatasi. Mudahnya itu seperti proyeksi yang akan menampilkan aksi mereka dan menunjukkannya pada seluruh orang di kota Gunung Xuanfu, dan itu disebut cermin langit. Karena persiapan sudah matang, pertunjukannya pun dimulai. Pertama-tama, Jia Binya mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah dipersiapkan oleh Zheng Jing, termasuk dia yang telah menyiapkan sesuatu yang disebut formasi jet fragment yang dapat memadatkan pengorbanan 1 miliar makhluk hidup di kota Gunung Xuanfu. Patriark Jia, kamu sangat hebat. Formasi ini digunakan untuk bertahan dari musuh asing. Jadi begitukah caramu menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri? Kehidupan begitu banyak orang tak berdosa di kota Gunung Xuanfu dihancurkan dengan begitu mudah olehmu, teriak Xiao Tian menunjuk ke arah Zheng Jing. Bahkan para bawahan Zheng Jing yang baru mengetahuinya berusaha meminta penjelasan karena hal semacam itu tidak seharusnya dibuat menjadi candaan. Menanggapi itu, Zheng Jing sama sekali tak menyembunyikannya dan dengan tegas mengakui rencananya itu. Dan yang terpenting, dia merasa mereka tak seharusnya menuntut penjelasan padanya karena mereka juga ikut terlibat, yang mana selama bertahun-tahun sumber daya aliansi 100 ras semuanya tidak hanya dimakan bersih olehnya pribadi, melainkan anggota keluarga Jia lainnya juga menikmatinya. Mengorbankan 1 miliar jiwa saja apa masalahnya? Sekarang cepat aktifkan formasinya. Aku ingin mereka mati secara langsung, tambah Zheng Jing yang menganggap bahwa mereka yang dikorbankan adalah sebuah kehormatan. Semakin banyak Zheng Jing mengoceh, semakin marah juga orang-orang yang melihatnya. Apalagi dia juga mengakui bahwa keluarga Jia memang berkolusi dengan tentara Wuling dengan tujuan untuk merusak medan perang Valen Flame Void.
Melihat itu, Xiaotian benar-benar sangat puas dengan hasilnya karena dengan mudah dia bisa membongkar kejahatan keluarga Jia. Alhasil, orang-orang di kota mulai ribut yang membuat Su Fuqi merasa bahwa persiapannya berakhir dengan sia-sia padahal dia sudah menghabiskan banyak uang. Mendengar kata-kata ayahnya, Shu Ruyan lantas berkata bahwa semuanya tidak sia-sia karena untuk saat ini hanya bisa disebut ramai dan masih tidak cukup kacau. Ayah, uangmu tidak terbuang sia-sia. Minyak telah dituangkan ke atas kayu kering dan tinggal butuh api, ucap Shu Ruyan. Sehingga setelah itu pun Shu Fuqi langsung menghancurkan giok di tangannya. Sementara itu, para penjaga dari keluarga Jia yang telah datang, mereka langsung menyerang sehingga setelah itu pun pertarungan tak bisa dihindari. Bahkan ras Hutian ikut bertarung karena saat ini mereka tak perlu ragu lagi karena ada Xiaotian yang berdiri di depan mereka meskipun mereka sendiri juga tidak mengenalnya. Bisa melihat kekacauan di kota, Zhang Jing hanya bisa menghina para penjaga yang menurutnya hanya sekumpulan sampah. Meski begitu, dia yakin jika biang keroknya yang pastinya adalah Xiaotian diatasi, orang-orang yang melawan akan kembali tenang. Berhentilah menonton, jika masalah ini tidak diselesaikan, itu tidak baik untuk kalian, ucap Zhang Jing saat dia melirik ke arah kosong yang mana di detik berikutnya sebuah sosok muncul dan itu adalah orang kuat dari ras Blood Grudge. Mereka yang belum tahu seberapa mengerikannya kekuatan Xiaotian masih bisa mengobrol santai seolah-olah dengan munculnya orang tersebut masalah pasti akan terselesaikan. Namun bodohnya di situ Zhang Jing malah mengatakan hal yang seharusnya tak dia katakan, yang mana intinya dia berpikir untuk menemukan orang-orang terdekat Xiaotian melalui darahnya dengan menggunakan kutukan darah dari ras Blood Grudge. Dengan segera Xiaotian langsung mendekat dan mencekik orang Blood Grudge yang hanya bisa kebingungan karena dia bahkan tak menyadarinya. Setelah sedikit tenang, dia berusaha melepaskan diri dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun sayangnya usahanya itu berakhir sia-sia. Padahal aku berada di ranah Dao tingkat ke-20. Jadi mengapa aku tidak bisa berdiri di tangan manusia kecil ini, pikir orang tersebut saat dia diangkat oleh Xiaotian. Jia Benya yang melihat itu menjadi semakin ketakutan sehingga dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Xiaotian adalah kakak baptisnya. Setelah sedikit memberikan beberapa patah kata, Xiaotian langsung melempar pria di cengkramannya itu ke atas yang langsung menembus awan dan meskipun hanya 7/10.000 dari kekuatan aslinya, dampaknya benar-benar begitu luar biasa meskipun hal itu juga tak bisa sepenuhnya membunuhnya karena dia berada di tingkat 20. Karena telah lolos dari cengkraman Xiaotian, dia pun segera kembali bersiap. Namun naasnya, sebelum sempat melakukannya, Xiaotian telah mengirim sebuah pukulan yang langsung menembus tubuhnya. Bahkan ruang di sekitar ikut terkena dampaknya. Ji Zhengjing, dasar bajingan tua, kau menyeretku ke dalam air. Kau benar-benar seekor anjing. Itulah teriakan terakhir pria Blood Grudge. Karena sang pengganggu telah diatasi, Xiaotian kembali menatap ke arah Zhang Jing yang pastinya mulai berkeringat dingin dan bahkan sedikit memuji Jia Benya yang katanya memiliki visi yang bagus dan juga otak yang pintar. Orang yang menyebalkan itu sudah beres. Selanjutnya saatnya keluarga Jia kalian mengikuti kelas, ucap Xiaotian yang berusaha memberitahu Zhang Jing dan yang lainnya bahwa selama mereka melakukan hal yang akan dia sebutkan, dia bersedia memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk syaratnya sendiri, yang pertama mereka harus menyerahkan status utusan wali domain Gunung Xuanfu dan kemudian memberikan kompensasi atas kehilangan mentalnya di domain Gunung Xuanfu ini. Apalagi mereka jelas berkolusi dengan tentara Wuling.
Meskipun kesal karena itu syarat yang tak masuk akal, sebisa mungkin Zheng Jing menahannya karena untuk saat ini hidupnya jauh lebih penting ketimbang yang lain. Jika Anda bilang begitu, tentu saja tidak ada masalah. Aku akan segera mengeluarkan pemberitahuan untuk mengumumkannya, ucap Zheng Jing. Long Shudao tiba-tiba ikut menyela pembicaraan yang mana katanya karena Gunung Xuanfu telah memadatkan jantung dunia, Zheng Jing harus menyerahkannya juga. Karena Xiaotian bahkan tidak mengetahuinya, Long Shudao kemudian menjelaskannya yang mana intinya jantung dunia dibentuk oleh kekuatan dunia di alam void. Itu adalah pusat kendali alam dunia dan setelah menguasainya, pemegang bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam dunia seperti menggandakan kecepatan kultivasi dan juga memberkati diri. Pastinya Zheng Jing kembali dibuat terkejut karena ada orang luar yang tahu kalau dirinya memiliki jantung dunia. Bahkan Dewan Tetua Aliansi dari Aliansi 100 Ras tidak mengetahuinya. Melihat diamnya Zheng Jing, Long Shudao kembali menanyakannya sehingga setelah Xiaotian juga ikut mendesaknya, dia pun mengeluarkan jantung dunia yang berbentuk kristal biru. Apakah ini yang disebut jantung dunia? Ucap Xiaotian saat dia mencoba memegangnya. Melihat itu Zheng Jing tersenyum senang karena pada dasarnya jantung dunia mewakili seluruh dunia pegunungan Xuanfu termasuk tekanannya. Jadi dia berharap kebodohan Xiaotian akan membunuh dirinya sendiri, yang sayangnya hal semacam itu tak mungkin terjadi karena dengan santai Xiaotian memegangnya dan itu hanya dengan menggunakan 2 jari. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Jantung dunia, tekanan seluruh alam dunia, kau bahkan hanya memutarnya dengan 2 jari, teriak Zheng Jing di dalam benaknya. Meskipun awalnya terkejut, Zheng Jing kembali menenangkan diri karena meskipun jantung dunia telah berpindah tangan, akan tetapi hukum langit dan bumi di Gunung Xuanfu masih dikendalikan olehnya. Baru saja berpikir seperti itu, tiba-tiba dari dalam tubuhnya keluar sesuatu yang langsung masuk ke dalam tubuh Xiaotian. Dan itu ternyata adalah kendali hukum langit dan bumi Gunung Xuanfu. Xiaotian yang tidak merasakan bahaya dengan sukarela membiarkannya dan bahkan dia juga menyerap jantung dunia. Dengan jantung dunia, aku bahkan dapat merasakan status regional di kawasan Gunung Xuanfu dengan jelas. Bahkan ini jauh lebih nyaman daripada apa yang kulihat dengan mata telanjang, pikir Xiaotian. Untuk persyaratan kedua, Xiaotian meminta agar Zheng Jing beserta keluarganya memahami sepenuhnya arti tanggung jawab. Berhubung medan perang Valen Flame Void di garis depan saat ini sedang membutuhkan bantuan, sebagai pelindung garis pertahanan kedua, sudah saatnya bagi keluarga Jia untuk berperang dan membunuh musuh. Mendengar itu tanpa pikir panjang lagi, Zheng Jing langsung menerimanya. Bahkan dia tersenyum senang karena dengan pergi ke medan perang utama, dia bisa membelot dan pergi ke tentara Wuling, sehingga dengan itu juga seluruh keluarga Jianya akan langsung terselamatkan. Kalau begitu, kami kemasi barang-barang kami sekarang dan pergi ke medan perang Valen Flame Void, ucap Zheng Jing yang ingin secepatnya pergi. Akan tetapi semuanya tak seperti yang dia pikirkan karena tiba-tiba Xiaotian berkata bahwa hal itu tidak perlu dan dia malah mengeluarkan sebuah pedang. Gunakan saja pedang ini untuk memotong diri kalian sendiri, ucap Xiaotian. Usut punya usut, Xiaotian sebenarnya paham betul dengan isi pikiran Zheng Jing, sehingga daripada mengirim mereka langsung, dia menyuruh mereka untuk bunuh diri di tempat dan melumuri pedang tersebut dengan darah mereka. Kemudian seseorang akan membawa dan menggunakan pedang tersebut di medan perang, sehingga dengan cara seperti itu sama saja dengan mereka bertarung melawan musuh.
Ini adalah proses penebusan kalian. Dengan cara ini juga kalian tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh, ucap Xiaotian yang meskipun terdengar santai tetapi dari sudut pandang pihak lain itu benar-benar sangat mengerikan. Apalagi metode Xiaotian bisa dikatakan cukup cerdik, yaitu dengan memberikan mereka harapan lalu langsung menghancurkannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.